Baik, kita masuk ke bagian pendahuluan, yang dimana bahwa tujuan adanya pembentukan SDGs ialah demi menjaga peningkatan serta kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan dan juga pembangunan berkelanjutan demi mendukung pencapaian kehidupan sosial dan masyarakat yang lebih berkualitas dan mendukung tata kelola atas peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, bermutu, dan berkualitas. Serta bisa kita lihat di PPT tersebut, yang dimana terdapat 5 target utama dalam poin tujuan ke-12 ini ialah mencakup bahwa negara mampu mencapai pengolahan limbah bahan kimia yang lebih ramah terhadap lingkungan, mengurangi segala macam bentuk produksi limbah melalui program pencegahan pengurangan dan daur ulang, juga mendorong perusahaan untuk menggunakan energi dan alat-alat praktik yang berkelanjutan, mempromosikan segala praktik yang berkelanjutan, serta negara menjamin bahwa masyarakatnya memiliki kesadaran serta informasi yang memadai tentang kerusakan alam akibat penggunaan energi yang menjadi limbah secara berlebihan. Hal tersebut juga tidak lepas dari penanganan pribadi yang dilakukan oleh masyarakat, seperti menggunakan masker, baik masker kain hingga masker medis yang berbagai macamnya, serta penggunaan masker yang berlebihan menjadi suatu permasalahan global terbaru dalam masalah lingkungan. Sudah pasti penggunaan masker yang dimana akan menjadi sebuah limbah masker yang berlebihan dan masuk ke dalam kategori sampah atau limbah domestik. Sehingga seperti yang kita ketahui juga semakin lama limbah masker akan sama dengan limbah rumah tangga yang akan menjadi gunungan sampah. Nah, maka dari itu salah satu solusi untuk mengurangi limbah masker yang terlalu berlebihan ialah dengan mengumpulkan terlebih dahulu masker yang sudah dipakai, kemudian dicuci, digunting, diikat dengan plastik baru, kemudian bisa disalurkan. Lalu dengan demikian, jika mengulas mengulas balik dari tujuan pada poin ke-12, SDGs yang mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, maka dengan adanya kasus penggunaan masker yang berlebih dan menjadi limbah masker sangat berkaitan dengan poin SDGs tersebut. Boleh next slide? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Di sini di metodologi penelitian ada dua hal yang akan saya jelaskan, yaitu teknik pengumpulan data yang pertama dan kedua teknik analisis data yang kami gunakan. Yang pertama itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu studi literatur. Kenapa studi literatur? Karena keterbatasan waktu tidak mungkin kami mencari data primer. Jadi di sini studi literatur itu kayak mengumpulkan data sekunder dari berbagai media informasi seperti jurnal maupun media berita. Studi literatur ini lebih jelasnya memiliki pengertian yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah sumber informasi yang ada sebagai bahan penelitian dari data sekunder khususnya. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Di sini kami menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Tujuan metode deskriptif ini yaitu untuk memberikan gambaran atau deskripsi secara akurat dan sistematis mengenai sifat, fakta, dan korelasi yang ada dalam hubungan fenomena yang kami selidiki, yaitu limbah masker. Kenapa kami memilih deskriptif kualitatif? Karena judul kami bersifat analisis, jadi tidak mungkin hanya menggunakan data numerik. Dan menurut kami penelitian kualitatif itu lebih dalam dan lebih detail gitu bagi kami. Jadi itu alasannya. Ini saya akan menjelaskan bagian pembahasan dari apa yang sudah kami teliti. Seiring lonjakan penyebaran virus COVID-19, penggunaan masker pun meningkat sehingga limbah yang dihasilkan membludak. Limbah masker termasuk ke dalam limbah yang berbahaya, yaitu bahan B3, bahan bahaya dan beracun, karena mengandung bakteri bahkan virus dari corona sendiri. Banyak limbah masker yang dibuang secara sembarangan tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan limbah masker dari masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI. Dengan demikian,
Diperlukan pengelolaan limbah masker yang baik. Bentuknya dapat berupa strategi sinergi multi pihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh publik, organisasi, perusahaan, dan pihak terkait lainnya. Strategi tersebut akan mempercepat inovasi teknologi yang dimiliki oleh lembaga pemerintah dan pihak terkait untuk menangani limbah medis terutama masker. Implementasinya sendiri dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yaitu LIPI, dengan beberapa teknologi melalui Lokal Penelitian Teknologi Bersih atau LPTB, yaitu riset daur ulang limbah masker dan teknologi untuk daur ulang limbah masker sekali pakai agar tidak menimbulkan timbunan sampah yang berbahaya bagi lingkungan. Mereka telah membuat konsep teknologi daur ulang khusus pada masker limbah domestik dengan harapan untuk meningkatkan sinergitas strategi multi pihak pengelolaan limbah masker sehingga semua dapat berkontribusi dalam mengurangi limbah tersebut demi membantu pencapaian tujuan SDG 12 target keempat. Pihak LPTB LIPI menyatakan jika ada pihak yang tertarik untuk melakukan pengolahan limbah masker, maka mereka siap membantu perumusan konsepnya hingga konsultasi teknis dengan perjanjian kerjasama. Lebih lanjut, LPTB juga melakukan alih teknologi sehingga teknologi yang dimiliki dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini telah ada organisasi yang mengajukan kerjasama dengan LPTB LIPI. Selain itu, berdasarkan data dari Kepala LPTB LIPI, pemerintah daerah telah ikut berpartisipasi dalam strategi multi pihak melalui penyediaan sarana dan prasarana bagi pembuangan limbah masker. Kemudian, rumah sakit juga memiliki manajemen pengelolaan limbah B3 medis padat melalui perencanaan. Pembuatan SOP melalui pengelolaan limbah B3 sudah direncanakan pembuatannya pada awal tahun. Pengorganisasian yaitu pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh tim internal bagian kesehatan lingkungan yang telah diberikan pelatihan. Dengan demikian, strategi SDG 12 dengan tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan selama COVID-19 sudah cukup efektif. Target keempat pada SDG 12 yang berkaitan dengan studi kasus kami berbunyi bahwa pada tahun 2020 dapat meraih manajemen ramah lingkungan dari bahan kimia dan limbah lainnya sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati dan secara signifikan mengurangi dampak buruk bahan atau limbah tersebut terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan. Efektivitas strategi SDG 12 dalam mencapai target tersebut dapat dilihat melalui pengelolaan limbah masker yang sudah membaik, sehingga berkurangnya limbah masker dapat mengurangi pelepasan limbah tersebut ke air, udara, atau tanah. Hal tersebut kemudian menjadi suatu keberhasilan meraih manajemen ramah lingkungan dari limbah masker sepanjang siklusnya, yaitu pada masa pandemi untuk meminimalisir dampak buruk limbah tersebut terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Bukti konkretnya adalah implementasi strategi kerjasama multi pihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan tokoh publik, organisasi, perusahaan, dan pihak terkait lainnya, seperti yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Strategi tersebut kemudian mempercepat hilirisasi inovasi teknologi yang dimiliki oleh lembaga, pemerintah, dan pihak terkait untuk menangani limbah medis, terutama masker. Dengan demikian, strategi untuk mencapai SDG 12 sudah cukup efektif dibuktikan melalui implementasi strategi kerjasama multi pihak pengelolaan limbah masker dengan berbagai teknologi seperti yang telah dijelaskan kembali di pembahasan sebelumnya, sehingga strategi SDG 12 selama COVID-19 masih relevan dengan keadaan di era pandemi ini.